Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Putri Solika dari MS19 UPP Karawang. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan analisis UMKM dan perizinannya Rumah Makan Sopoyono. Perkenalkan, nama saya Silviana Nur Yuniawati. Akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan sejarah rumah makan sate Soponyono. Berikut penjelasan tentang profilnya. Nama UMKM, Rumah Makan Sate Soponyono. Nama pemilik Bapak Suparno. Alamat Jalan Bundaran Perumnas, Teluk Jambe Timur, Gor Sinema, Karawang Barat. Jam operasional jam 9 pagi sampai 10 malam. Nomor HP 0813 844 166. Berikut penjelasan tentang sejarahnya. Awalnya, sate Soponyono ini berdiri pada tahun 2006. Sebelum seperti sekarang ini, banyak sekali yang harus dihadapi untuk bisa menuju kesuksesan. Pada saat itu, bisa dibilang sate Soponyono buka dengan warung sederhana yang berlokasi di seberang pemancingan Aji Jalan Tol Interchange Karawang Barat. Kemudian sate Soponyono mulai berkembang dan sudah mulai dikenal oleh sebagian orang-orang. Namun, ketika mencapai titik kesuksesan, terjadi sedikit permasalahan, yaitu sate Soponyono harus pindah tempat karena lokasi tersebut akan dibuat pelebaran jalan, sehingga pada saat itu harus tutup sementara. Beberapa bulan kemudian sudah menemukan tempat untuk kembali buka. Tempatnya yaitu di Ruko Grand Taruma. Tidak hanya di ruko saja, namun sate Soponyono pun kurang lebih 1 tahunan mulai membuka cabang kedua di Masjid Al-Ghamar, Karawang Barat. Sate Soponyono memiliki strategi dalam mengembangkan usahanya dan ingin memperkenalkan kepada masyarakat lebih banyak lagi, yaitu dengan cara melihat peluang yang besar untuk membuka cabang kembali. Selang beberapa tahun kemudian, sate Soponyono membuka kembali lokasinya di Bundaran Perumnas, Teluk Jambe Timur. Saat ini, sate Soponyono sudah memiliki 3 cabang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juliana dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sate Soponyono. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang produk, karyawan, dan juga modal usaha di sate Soponyono. Yang akan pertama saya jelaskan yaitu mengenai modal di sate Soponyono. Dalam membuka awal usaha sate Soponyono, pemilik sate Soponyono yang bernama Bapak Suparno mengeluarkan modal yang dibilang cukup besar. Mengapa dibilang cukup besar? Karena dalam awal membuka usaha ini membutuhkan peralatan dan juga perlengkapan lainnya yang akan dibutuhkan ketika awal membuka usaha sate Soponyono. Nah, untuk pendapatan di sate Soponyono mungkin tidak menentu karena pembeli juga terkadang ramai dan terkadang juga mungkin kurang pembeli. Ketika sedang ramai pembeli, mungkin pendapatan yang bisa diperoleh oleh sate Soponyono kurang lebih sekitar 3,5 juta per harinya. Ketika sedang kurang pembeli, mungkin pendapatan yang diperoleh oleh sate Soponyono kurang lebihnya sekitar 1,5 juta per harinya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai karyawan. Berdasarkan jumlah karyawan, tentunya UMKM bisa dibedakan dan juga diklasifikasikan. Untuk usaha mikro,
umumnya memiliki jumlah karyawan yang sedikit ya, tidak banyak seperti usaha-usaha yang mungkin bisa dibilang sudah besar. Bahkan jumlah karyawan umumnya tidak lebih dari 10 orang. Tentu saja dengan jumlah pekerjaan yang sangat sedikit ini, UMKM tergolong industri yang memerlukan perhatian lebih untuk semakin mengalami kemajuan. Biasanya, usaha seperti ini membuka ruang usaha dengan lokasi kerja di rumahnya. Seperti halnya dengan Sate Sopo Nyono. Untuk karyawan, awalnya hanya dikerjakan oleh anggota sendiri. Saat ini, Sate Sopo Nyono sudah memiliki 7 karyawan dengan 3 cabang yang dibuka olehnya. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu mengenai produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Nah, untuk di Sate Sopo Nyono ini, produknya yaitu berupa barang. Mengenai produk, Sate Sopo Nyono memiliki berbagai macam olahan dari daging kambing, sapi maupun ayam. Salah satunya menu favorit di Sate Sopo Nyono yaitu sate kambing. Sebelumnya Sate Sopo Nyono ini hanya memiliki varian sate kambing dan ayam saja. Namun dengan berjalannya waktu, terdapat sate sapi juga yang dicari oleh para pembeli. Nah, tidak hanya sate saja yang menjadi favorit di Sate Sopo Nyono, namun ada juga menu yang berkuah dan ada sayurannya juga seperti sup, tongseng, soto, dan juga sayur asem. Untuk sup sendiri itu terdiri dari sup kambing, sup sapi dengan kuah yang bening. Ada juga tongseng yang disajikan dengan kuah santan. Variannya ada kambing, sapi, dan juga ayam. Sate Sopo Nyono ini memiliki berbagai menu lainnya, yaitu tahu tempe, ayam goreng atau ayam bakar, mie goreng ayam, dan juga nasi goreng. Dan masih ada menu yang lainnya. Untuk minumannya sama seperti rumah makan pada umumnya, yaitu terdiri dari es teh manis atau es teh tawar, es jeruk nipis atau es jeruk peras. Kemudian ada aneka jusnya ada alpukat, mungkin ada tomat, jambu, dan juga ada yang lainnya. Saat ini Sate Sopo Nyono memiliki produk yang bisa dibilang menjadi incaran para pembeli. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai Sate Sopo Nyono. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Rizky Panisha akan menjelaskan tentang perizinan UMKM dan analisis UMKM. UMKM Sate Sopo Nyono ini memiliki berkas perizinan usaha, yaitu surat keterangan domisili usaha. Dalam surat keterangan domisili usaha itu terdapat keterangan yang dimuat terdiri dari nama pemilik, tempat tanggal lahir pemilik usaha, jenis kelamin, kebangsaan dan agama, pekerjaan, serta alamat pemilik usahanya. Juga ada keterangan tentang nama usahanya, penanggung jawabnya, yang orang yang mengelolanya, jenis kegiatan atau klasifikasinya. Nah, Sate Sopo Nyono ini klasifikasi usahanya di bidang kuliner. Lalu luas ruang usaha, jumlah karyawan, status bangunan, dan alamat usaha didirikan. Kemudian berkas yang selanjutnya yaitu NPWP.
NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini NPWP si pemilik dan pendiri usahanya untuk membayar pajak UMKM Satya Soponyono. Lalu analisis yang kami rangkum dari UMKM Satya Soponyono ini, setelah kita melalui wawancara, ternyata UMKM Satya Soponyono ini masih lumayan banyak yang membeli dan berkunjung ke tempat ke kedai tersebut. Meskipun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tapi dengan kerja keras dan ketekunan dan tidak menurunkan kualitas produk-produk Satya Soponyono, pembeli tetap tertarik untuk membeli makanan atau minuman di kedai tersebut. Ditambah lagi banyak juga yang sudah mengenal kedai tersebut, jadi sebenarnya pandemi COVID-19 ini tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap UMKM Satya Soponyono ini, dan bisa dibilang tidak terlalu sering hari-hari sepi pengunjung atau pembelinya. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari hasil wawancara yang kami dapatkan bahwa ketekunan, kegigihan, kesabaran seseorang akan menghasilkan apa yang ia inginkan. Sesuai dalam mafuzat, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Berintis usaha tidak harus dengan modal besar, melainkan dengan kesungguhan dan pengolahan yang benar. Tidak juga berpendidikan tinggi, melainkan dengan kemauan yang keras. Serta situasi dan keadaanlah yang membuat seseorang harus mengambil keputusan dan bertindak. Tetapi akan lebih sempurna dengan keinginan yang kuat, disertai ilmu dan pengalaman yang cukup, akan sangat mendukung usaha untuk lebih baik dan lebih maju. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.